Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan yang telah dirancang dengan sempurna. Pesan ini datang kepadamu sebagai tanda, sebuah panggilan halus dari semesta untuk membantumu menyadari bahwa kamu lebih kuat, lebih dicintai, dan lebih berharga dari yang pernah kamu bayangkan. Hidup mungkin telah memberikanmu badai yang berat atau keheningan yang menyakitkan, tetapi ingatlah, setiap langkah dalam perjalananmu membawa makna yang dalam dan membentuk dirimu menuju tujuan ilahi. Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, anggaplah pesan ini sebagai sebuah pelukan hangat dari Tuhan yang berbicara langsung ke hatimu. Dengarkan baik-baik, karena tidak ada satu kata pun dalam pesan ini yang kebetulan. Setiap frasa yang akan kamu dengar ditulis dengan cinta, dirancang untuk menggugah jiwamu, dan memberi energi baru untuk perjalanan spiritualmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kami ingin mengingatkanmu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan pesan-pesan penuh harapan seperti ini. Dan lebih dari itu, kami mengundangmu untuk menuliskan 777 di kolom komentar. Mengapa ini penting? Karena ketika kamu menuliskan angka tersebut, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tindakan sederhana ini tidak hanya meneguhkan niatmu, tetapi juga membuka pintu berkah yang lebih besar dalam hidupmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap kata ini menyentuh hatimu. Pesan ini adalah untukmu. Sebuah pengingat bahwa Tuhan selalu bersamamu, menguatkanmu, dan membimbingmu melalui segala yang terjadi dalam hidupmu. Pesan ini adalah undangan untuk merenung, bersyukur, dan menemukan kembali makna dari setiap langkah yang telah kau tempuh. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh harapan. Ini adalah harimu untuk menerima, untuk percaya, dan untuk melangkah lebih jauh menuju tujuan ilahi yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Mari kita bersama-sama menyalakan cahaya harapan, menyebarkan cinta, dan membangun iman yang kokoh di dalam diri kita. Bersiaplah, karena pesan ini akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Hari ini adalah awal dari kebangkitanmu. Bagian 1. Tanda-tanda dari Tuhan. Bisikan ilahi yang penuh arti. Pernahkah kamu merasa seperti hidup mengirimkan pesan yang sulit diabaikan? Entah itu angka-angka yang terus berulang, perasaan damai yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan, atau momen kecil yang terasa begitu bermakna. Semua itu bukanlah kebetulan, tetapi tanda-tanda dari Tuhan. Setiap tanda adalah bisikan lembut dari Sang Pencipta, sebuah panggilan penuh kasih yang mengatakan, "Aku bersamamu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu." Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, mari kita pahami bersama apa arti dari tanda-tanda ini dalam hidupmu. Mereka bukan sekadar kejadian acak, melainkan pesan yang dirancang khusus untukmu, untuk menguatkan langkahmu dan menuntunmu menuju jalan yang telah Tuhan siapkan. Bayangkan, setiap momen dalam hidupmu seperti untayan benang dalam sebuah karya seni yang megah. Saat ini, mungkin kamu hanya melihat satu warna, satu pola kecil yang tampak tak berarti. Tetapi, Tuhan melihat keseluruhannya.
Dia sedang menjahit setiap detail, menyatukan setiap momen, bahkan yang tampaknya penuh luka atau kehilangan, menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Tanda-tanda dari Tuhan seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana, namun penuh kekuatan. Sebuah lagu yang tiba-tiba terdengar dan liriknya berbicara langsung ke hatimu. Sebuah pertemuan dengan seseorang yang mengucapkan kata-kata yang kamu butuhkan saat itu juga. Atau mungkin angka-angka seperti 777 yang terus muncul di sekitarmu, seolah-olah memberitahu bahwa keajaiban sedang mendekat. Itu semua adalah cara Tuhan berbicara, menegaskan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Renungkan sejenak. Tanda apa yang telah kamu perhatikan akhir-akhir ini? Mungkin sesuatu yang tampak kecil, seperti angin sejuk yang tiba-tiba mengelus wajahmu di tengah hari yang panas, atau mungkin sesuatu yang lebih besar, seperti kesempatan baru yang datang di saat yang tepat. Apapun itu, jangan abaikan. Tanda-tanda ini adalah bukti bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidupmu, bahkan di saat kamu merasa segalanya hening dan kosong. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih momen untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia tahu kapan kamu merasa paling lemah, kapan kamu merasa paling sendiri. Dan di saat-saat itulah, Dia mengirimkan tanda-tanda ini seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Tanda-tanda ini bukan hanya sekadar pengingat bahwa kamu dicintai, tetapi juga undangan untuk mempercayai prosesnya, meskipun kamu belum sepenuhnya memahami arah yang sedang kamu tempuh. Setiap kali kamu menerima tanda dari Tuhan, angkatlah hatimu dalam syukur. Ucapkan terima kasih bukan hanya untuk tanda itu, tetapi untuk perjalanan yang sedang kamu jalani. Syukur adalah magnet bagi keajaiban. Ketika kamu bersyukur, kamu membuka hatimu untuk menerima lebih banyak kasih dan anugerah darinya. Ingatlah, tanda-tanda ini bukan hanya pesan, tetapi juga janji. Janji bahwa tidak peduli seberapa sulit jalannya, Tuhan selalu bersamamu. Dia berjalan di sampingmu, menopangmu saat kamu lelah dan mendorongmu maju saat kamu ragu. Ketika kamu merasa jalan ini terlalu berat, ingatlah bahwa setiap tanda adalah bukti nyata dari kasih dan rencananya yang sempurna. Jadi, perhatikan tanda-tanda itu. Hargai setiap momen kecil yang membawa kedamaian, pengharapan, dan keyakinan. Karena dalam tanda-tanda tersebut, Tuhan sedang berbisik kepada jiwamu, "Aku ada di sini, dan aku telah memilihmu untuk sesuatu yang luar biasa." Hari ini adalah saatnya untuk percaya lebih dalam, melihat lebih jernih, dan melangkah lebih teguh. Tanda-tanda dari Tuhan bukan hanya pesan, tetapi panggilan untuk bangkit dan menjalani tujuan hidupmu dengan penuh keberanian dan iman. Bagian 2. Kekuatan rasa syukur, pintu menuju berkah yang melimpah. Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam kebiasaan melihat kekurangan, memfokuskan perhatian pada apa yang belum kita miliki, atau meratapi apa yang telah hilang. Namun, Tuhan mengajarkan kita sebuah rahasia sederhana namun mendalam: syukur. Ya, rasa syukur adalah pintu menuju berkah yang melimpah. Ketika kita belajar bersyukur, kita tidak hanya membuka hati kita untuk menerima lebih banyak anugerah, tetapi juga menciptakan energi positif yang memancarkan kedamaian, harapan, dan kebahagiaan sejati. Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, mari kita renungkan bersama kekuatan luar biasa dari rasa syukur. Syukur
adalah bahasa universal dari hati yang percaya. Ketika kamu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas napas yang kamu hirup, matahari yang menyinari harimu, atau bahkan tantangan yang menguatkan jiwamu, kamu sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak berkah dalam hidupmu. Rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata. Itu adalah keadaan jiwa, sebuah pilihan untuk melihat dunia dengan kacamata iman dan harapan. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi badai hidup yang besar, atau mungkin kamu merasa kosong dan lelah. Tetapi di tengah semua itu, ada hal-hal kecil yang selalu bisa kamu syukuri. Mulailah dari yang sederhana, udara yang bersih, makanan di meja, atau bahkan kekuatan untuk bangun di pagi hari. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti setiap rencananya, namun Dia meminta kita untuk percaya. Dan rasa syukur adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan itu. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang berkata kepada Tuhan, "Aku tidak tahu apa yang Engkau rencanakan, tetapi aku percaya bahwa rencanamu selalu baik." Rasa syukur juga memiliki kekuatan yang mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita mulai melihat hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kita mulai menyadari bahwa bahkan di tengah kesulitan, ada pelajaran berharga yang sedang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap hari adalah hadiah, setiap detik adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Cobalah sekarang, ambil waktu sejenak, pejamkan matamu dan pikirkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Mungkin itu senyuman dari orang yang kamu cintai, kata-kata penyemangat dari seorang teman, atau bahkan pesan ini yang sampai kepadamu di waktu yang tepat. Rasakan kehangatan yang mengalir dari hatimu saat kamu mengucapkan terima kasih untuk semua itu. Tuhan menciptakan rasa syukur sebagai jembatan antara kita dan anugerah-Nya. Ketika kita bersyukur, kita memperbesar ruang di hati kita untuk menerima lebih banyak kasih dan keajaiban. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, kita menutup pintu berkah itu. Oleh karena itu, jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan harianmu. Mulailah dan akhiri setiap harimu dengan ucapan terima kasih, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya kecil dan sepele. Tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang penuh dengan rasa syukur. Syukur mengangkat kita dari lembah kegelapan menuju puncak harapan. Ia mengingatkan kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, Tuhan selalu hadir. Setiap doa yang belum terjawab, setiap pintu yang tertutup, dan setiap jalan yang tampak buntu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Dan ingatlah, rasa syukur tidak hanya tentang menerima berkah, tetapi juga tentang berbagi. Ketika kamu bersyukur, kamu secara alami ingin menyebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kamu menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini, sebuah cahaya yang menerangi jalan orang lain. Hari ini, jadikan rasa syukur sebagai nyala api dalam jiwamu. Biarkan ia menerangi harimu, menghangatkan hatimu, dan menguatkan langkahmu. Karena melalui rasa syukur, kamu tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi juga mempersiapkan dirimu untuk menerima berkat yang lebih besar. Pilihlah untuk bersyukur, dan lihatlah bagaimana semesta menjawab dengan keajaiban yang melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Hari ini, buka hatimu dan katakan, "Terima kasih Tuhan,
untuk segala hal. Aku percaya pada rencanamu, dan aku siap menerima anugerahmu. Bagian 3. Mengapa kamu dipilih? Cahaya di tengah kegelapan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa aku harus menghadapi semua ini? Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan merenung bahwa mungkin kamu adalah orang yang dipilih untuk membawa cahaya di tengah kegelapan? Bahwa setiap tantangan yang kamu alami bukanlah hukuman, melainkan proses untuk mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjalani panggilan hidupmu? Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Setiap cobaan yang kamu lalui, setiap air mata yang jatuh, dan setiap perjuangan yang kamu hadapi memiliki tujuan. Tuhan telah melihat hatimu, ketangguhanmu di tengah badai, belas kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan, dan iman-Mu yang tidak tergoyahkan meskipun dunia terasa berat. Itulah mengapa kamu dipilih. Kamu dipilih bukan karena hidupmu selalu sempurna, melainkan karena jiwamu memiliki kekuatan yang tak ternilai. Tuhan melihat lebih jauh dari yang kamu bisa lihat. Dia tahu bahwa dalam dirimu ada potensi untuk menginspirasi, untuk menjadi sumber harapan bagi mereka yang kehilangan arah, dan untuk menyebarkan cinta di dunia yang seringkali dipenuhi kebencian. Namun, menjadi orang yang dipilih tidak berarti jalanmu akan selalu mulus. Sebaliknya, Tuhan seringkali mempersiapkan mereka yang dipilih melalui api kehidupan. Seperti emas yang dimurnikan, kamu diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap kegagalan yang pernah kamu alami adalah bagian dari proses ini. Dan meskipun mungkin sulit untuk melihatnya saat ini, suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa semua itu membawamu lebih dekat kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Kamu dipilih karena Tuhan tahu kamu mampu. Dia tahu bahwa meskipun kamu merasa lelah, kamu akan terus melangkah. Dia tahu bahwa meskipun hatimu pernah hancur, kamu akan menemukan cara untuk bangkit kembali. Ketangguhan ini adalah tanda bahwa kamu telah dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi ingatlah, menjadi orang yang dipilih juga membawa tanggung jawab. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi suara pengharapan di tengah keputusasaan, dan untuk menjadi bukti hidup bahwa kasih Tuhan selalu hadir. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan, entah itu senyuman kepada seseorang yang sedang bersedih, kata-kata penguatan kepada mereka yang lemah, atau bahkan doa-doa diam yang kau panjatkan, semua itu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup seringkali mengujimu dengan keras? Itu bukan karena kamu tidak dicintai, tetapi karena kamu adalah pribadi yang kuat. Tuhan tidak memilih mereka yang lemah untuk membawa pesannya. Dia memilih mereka yang mampu bertahan di tengah badai, karena Dia tahu bahwa badai itu akan membentuk mereka menjadi cahaya yang lebih terang. Hari ini aku ingin kamu percaya bahwa kamu dipilih bukan karena kebetulan. Kamu dipilih karena Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Dia melihat kekuatanmu, belas kasih-Mu, dan kemampuanmu untuk membawa perubahan positif. Dia tahu bahwa melalui hidupmu, banyak orang akan terinspirasi untuk percaya
berharap, dan menemukan kembali jalan mereka kepadanya. Dan meskipun menjadi orang yang dipilih, seringkali berarti menghadapi tantangan yang lebih besar, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dia adalah jangkar di tengah badaimu, pelindung di tengah kesendirianmu, dan penuntun di saat langkahmu terasa ragu. Hari ini adalah pengingat bahwa kamu memiliki tujuan yang besar. Kamu dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, untuk menyebarkan kasih, harapan, dan kekuatan. Jika jalan terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu bersamamu, memegang tanganmu, dan membimbingmu menuju tujuan yang telah Dia rencanakan untukmu. Percayalah, kamu tidak hanya sedang menjalani hidup, tetapi juga sedang menulis sebuah cerita tentang keberanian, iman, dan kasih yang akan menginspirasi banyak jiwa. Itulah alasan mengapa kamu dipilih. Itu adalah alasan mengapa kamu ada di sini, hari ini, membaca pesan ini. Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dunia ini butuhkan. Bagian 4. Menghadapi ujian dengan iman, menemukan kekuatan di tengah badai. Dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saat ketika badai terasa begitu besar, hingga membuat kita bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa hidup ini begitu berat? Namun hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, aku ingin mengingatkanmu bahwa setiap badai yang kamu hadapi bukanlah tanpa tujuan. Badai itu adalah proses, bukan akhir. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, memurnikan dirimu, menguatkan imanmu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika badai datang, itu bukan tanda bahwa kamu telah ditinggalkan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Tuhan mempercayaimu. Dia melihat potensi luar biasa di dalam dirimu. Dan seperti seorang pelatih yang mendorong atlet untuk melampaui batas mereka, Tuhan menggunakan ujian-ujian ini untuk membentuk dirimu menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk panggilan hidupmu. Pernahkah kamu melihat bagaimana pohon tertinggi tumbuh? Mereka menghadapi angin kencang, hujan deras, dan panas terik. Tetapi setiap ujian yang mereka alami membuat akar mereka semakin dalam dan batang mereka semakin kuat. Begitu pula denganmu. Setiap tantangan adalah angin yang menguatkan akarmu. Setiap kesulitan adalah hujan yang menyuburkan jiwamu, dan setiap kekecewaan adalah sinar yang mematangkan imanmu. Menghadapi ujian dengan iman bukan berarti menolak kenyataan bahwa hidup ini sulit. Sebaliknya, itu berarti memilih untuk percaya meskipun kamu belum melihat jalan keluarnya. Itu berarti berkata kepada Tuhan, "Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi aku percaya bahwa Engkau bekerja untuk kebaikanku." Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan, di saat kamu merasa paling rapuh, Dia sedang memegang tanganmu, membisikkan, "Aku bersamamu." Ujian adalah cara Tuhan membangun karakter. Mereka mengajarkan kita untuk bersabar, untuk tetap berpegang pada harapan, dan untuk tidak menyerah meskipun jalan terasa gelap. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah seperti pisau tajam yang mengukir batu kasar menjadi patung yang indah. Jangan takut akan ukiran itu. Biarkan Tuhan bekerja, karena hasil akhirnya adalah sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Namun, dalam menghadapi ujian, penting bagi kita untuk ingat
bahwa Tuhan tidak pernah memberi beban yang lebih berat dari yang mampu kita pikul. Setiap tantangan yang datang adalah sesuatu yang sudah Dia tahu bahwa kamu mampu mengatasinya. Bahkan ketika kamu sendiri merasa tidak sanggup, kekuatanmu tidak datang dari dirimu sendiri, tetapi dari Dia yang selalu menopangmu. Ada satu hal yang harus selalu kamu ingat, ujian adalah sementara, tetapi kasih Tuhan adalah kekal. Badai tidak akan bertahan selamanya. Akan ada pelangi setelah hujan, ada terang setelah kegelapan. Ketika kamu berjalan melalui lembah yang gelap, jangan lupa bahwa lembah itu adalah jalan menuju puncak yang lebih tinggi. Tuhan juga menggunakan ujian untuk mendekatkan kita kepadanya. Ketika hidup berjalan lancar, kita seringkali lupa untuk bersandar padanya. Tetapi di saat kita merasa kehilangan arah, itulah saat-saat kita merasakan kehadirannya yang paling nyata. Dalam keheningan doa, dalam air mata yang mengalir, Tuhan berbicara, "Anakku, Aku di sini, aku tidak pernah meninggalkanmu. Hari ini, aku ingin kamu melihat ujianmu dengan perspektif yang baru. Jangan melihatnya sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ingatlah bahwa setiap badai adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Dan cerita itu berakhir dengan kemenangan. Percayalah, badai ini tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunmu. Tuhan telah memilihmu bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk bersinar. Dia telah menempatkan sesuatu yang istimewa di dalam dirimu, dan melalui ujian ini, Dia sedang mempersiapkanmu untuk menyentuh kehidupan banyak orang dengan kisahmu. Jadi, ketika badai datang, berdirilah dengan teguh, tarik napas dalam-dalam, dan ingatkan dirimu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tuhan adalah jangkar di tengah badaimu, pelita di malam yang gelap, dan suara lembut yang memanggilmu untuk terus maju. Setiap langkah yang kamu ambil dengan iman membawa kamu lebih dekat kepada tujuan ilahi yang telah Dia siapkan untukmu. Hari ini, biarkan badai menjadi gurumu dan Tuhan menjadi pemandumu. Percayalah, setelah semua ini berlalu, kamu akan melihat betapa luar biasa rencana Tuhan untuk hidupmu. Karena setiap ujian yang kamu hadapi adalah bukti bahwa kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar. Bagian 5. Doa dan hubungan dengan Tuhan. Jalan untuk menemukan kedamaian sejati. Dalam keheningan hati, di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kesibukan, ada satu tempat di mana kamu dapat menemukan kedamaian sejati dalam doa. Doa bukan sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah percakapan penuh cinta dengan Sang Pencipta. Ini adalah saat di mana kamu membuka hatimu, menuangkan seluruh kegelisahanmu, dan menyerahkan segalanya kepadanya dengan iman yang teguh. Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, marilah kita merenungkan kekuatan doa. Doa adalah jembatan antara dirimu dan Tuhan, sebuah ruang di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Tidak peduli seberapa berat beban yang kamu bawa atau seberapa dalam luka yang kamu rasakan, Tuhan selalu ada di sana, mendengarkan setiap kata, bahkan setiap isak tangis yang mungkin tak terucap. Doa adalah tempat di mana keajaiban dimulai. Ketika kamu berdoa,
kamu tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan suaranya yang lembut di dalam hatimu. Doa membuka pintu menuju penghiburan, kekuatan, dan petunjuk. Tuhan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan." Kata-kata ini adalah janji, sebuah undangan untuk datang kepadanya dengan hati yang penuh percaya. Namun, doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah cara untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ini adalah saat di mana kamu mengakui bahwa kamu tidak bisa menjalani hidup ini sendirian, bahwa kamu membutuhkannya di setiap langkahmu. Ketika kamu berdoa, kamu tidak hanya menyerahkan masalahmu, tetapi juga membuka hatimu untuk menerima rencananya yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ada saat di mana doa mungkin terasa seperti hanya suara yang hilang dalam keheningan. Tetapi ketahuilah, setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Mungkin jawabannya belum datang sesuai dengan waktumu, tetapi Tuhan selalu bekerja dalam waktunya yang sempurna. Dia tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan ketika kamu sendiri tidak memahaminya. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk ditanggung? Saat itulah doa menjadi kekuatanmu. Dalam doa, kamu menemukan tempat untuk melepaskan semua beban, tempat untuk beristirahat di bawah naungan kasih Tuhan. Ketika kamu merasa lemah, doa memberimu kekuatan. Ketika kamu merasa tersesat, doa menuntunmu kembali ke jalan yang benar. Doa juga mengajarkanmu untuk bersyukur, bukan hanya untuk berkah yang telah kamu terima, tetapi juga untuk tantangan yang membentukmu. Dalam doa, kamu diingatkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, ada hal-hal yang patut disyukuri. Dan ketika kamu bersyukur dalam doa, kamu membuka hati untuk menerima lebih banyak anugerah. Doa adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Ketika kamu berdoa dengan iman, kamu menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Tetapi lebih dari itu, doa mengubah dirimu. Doa memberimu kedamaian di tengah badai, harapan di tengah keputusasaan, dan kekuatan untuk melangkah maju meskipun jalan terasa berat. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk memperkuat hubunganmu dengan Tuhan melalui doa. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna adalah sekarang. Dalam setiap doa yang kamu panjatkan, bicaralah dengan jujur kepada Tuhan. Ceritakan segala hal yang ada di hatimu, kegembiraanmu, kekhawatiranmu, harapanmu. Dan setelah itu, diamlah sejenak. Dengarkan. Tuhan selalu berbicara, tetapi seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengarkan. Ketika kamu membuat doa sebagai bagian dari hidupmu, kamu akan merasakan perubahan yang nyata. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam cara-cara yang tidak pernah kamu duga. Kamu akan mulai menyadari bahwa setiap momen dalam hidupmu, baik yang indah maupun yang sulit, adalah bagian dari rencana besar yang Dia siapkan untuk kebaikanmu. Hari ini, mari kita berdoa dengan hati yang penuh iman. Mari kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita, dan harapan kita. Doa adalah hadiah terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebuah cara untuk tetap terhubung dengannya, untuk menerima kasih-Nya, dan untuk menemukan kedamaian sejati dalam pelukannya. Bersandarlah pada doa, dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah. Doa bukan hanya tentang mengubah keadaan, tetapi juga tentang mengubah dirimu.
Biarkan doa menjadi nyala api di hatimu, membimbing langkahmu dan membawa terang dalam perjalanan hidupmu. Percayalah, setiap doa yang kamu panjatkan adalah langkah mendekat kepada keajaiban yang telah Tuhan siapkan untukmu. Bagian 6. Menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan untuk menyebarkan cahaya. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada dunia. Tuhan tidak memanggilmu hanya untuk menjalani hidup biasa-biasa saja. Ia memilihmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, tangan yang membantu mereka yang jatuh, dan suara yang menguatkan hati yang lemah. Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, mari kita renungkan panggilan ini. Dunia ini seringkali terasa penuh dengan keputusasaan dan kekacauan, tetapi di tengah semuanya, Tuhan telah memilihmu untuk membawa cinta, pengharapan, dan kedamaian. Menjadi berkat berarti hidupmu menjadi saksi nyata dari kasih Tuhan, sebuah saluran di mana cahaya ilahi mengalir untuk menyentuh kehidupan orang lain. Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dapat membawa perubahan besar bagi seseorang? Sebuah senyuman, kata-kata yang tulus, atau bahkan mendengarkan tanpa menghakimi bisa menjadi harapan baru bagi jiwa yang sedang terluka. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal besar. Ia meminta kita untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Menjadi berkat berarti hidup dengan kesadaran bahwa hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Setiap berkah yang kamu terima, setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepadamu, adalah untuk kamu bagikan kepada orang lain. Ketika kamu memilih untuk berbagi, kamu bukan hanya memberi kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memuliakan Tuhan. Kamu menjadi alatnya untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya nyata dan hadir di tengah dunia ini. Namun, menjadi berkat juga membutuhkan keberanian. Dunia ini seringkali membuat kita merasa bahwa kebaikan adalah kelemahan, bahwa memberi berarti kehilangan. Tetapi kenyataannya, setiap kali kamu memberi dengan tulus, kamu sedang membuka pintu bagi berkah yang lebih besar untuk mengalir ke dalam hidupmu. Tuhan berjanji bahwa mereka yang menabur dengan kemurahan hati akan menuai dengan limpahan. Terkadang, kita merasa bahwa hidup kita terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta. Sebuah pelita kecil tetap mampu menerangi ruangan yang gelap. Dan begitu pula denganmu, setiap langkah kecilmu untuk menjadi berkat memiliki dampak yang jauh melampaui apa yang bisa kamu lihat. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah sungai. Airnya terus mengalir, memberikan kehidupan kepada setiap makhluk yang disentuhnya. Begitulah seharusnya hidup kita, mengalir, berbagi, dan membawa kehidupan. Tuhan telah menempatkan potensi besar di dalam dirimu, talenta, dan kemampuan yang unik. Ia memanggilmu untuk menggunakan semua itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menyentuh kehidupan orang lain. Ketika kamu memilih untuk menjadi berkat, kamu tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga mengubah dirimu sendiri. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini penuh dengan peluang untuk berbuat baik, untuk membawa pengharapan, dan untuk menciptakan perbedaan. Dan dalam setiap tindakanmu, kamu merasakan sukacita yang datang dari mengetahui bahwa kamu sedang berjalan dalam rencana Tuhan.
Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk melihat hidupmu sebagai sebuah misi. Sebuah misi untuk menyebarkan cahaya, untuk menjadi tangan yang mengangkat mereka yang jatuh, dan untuk menunjukkan bahwa cinta masih ada di dunia ini. Tidak perlu menunggu hingga kamu merasa sempurna, karena Tuhan menggunakan orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa. Kamu dipanggil untuk menjadi jawaban bagi doa-doa orang lain. Kamu dipilih untuk membawa keajaiban dalam kehidupan mereka yang membutuhkan. Dan setiap kali kamu memilih untuk memberi, setiap kali kamu memilih untuk peduli, kamu sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Jangan pernah meremehkan dampak dari hidupmu. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar pengaruh dari tindakan kecilmu, tetapi percayalah, Tuhan melihat semuanya, dan Dia berjanji bahwa setiap kebaikan yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini, jadilah berkat. Jadilah cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Jadilah suara yang membawa harapan, dan jadilah tangan yang menunjukkan kasih Tuhan. Karena melalui hidupmu, banyak jiwa yang akan disembuhkan, banyak hati yang akan dikuatkan, dan banyak kehidupan yang akan diubahkan. Dan ingatlah, ketika kamu memilih untuk menjadi berkat, kamu juga membuka jalan bagi berkah Tuhan untuk mengalir deras dalam hidupmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk diri sendiri. Sebaliknya, jadikan setiap harimu sebagai peluang untuk menciptakan keajaiban bagi dunia di sekitarmu. Karena melalui dirimu, Tuhan sedang bekerja. Dan melalui kasih-Nya, dunia ini sedang diubahkan. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Hari ini, di tanggal 29 Januari 2025, kita diingatkan akan sesuatu yang mendalam, bahwa kamu adalah jiwa terpilih, dipanggil untuk menjalani hidup yang penuh makna, harapan, dan cinta. Pesan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk bangkit, melangkah dengan iman, dan percaya bahwa setiap perjalananmu, meskipun penuh tantangan, memiliki tujuan yang besar. Tuhan telah melihatmu. Ia tahu setiap luka, setiap doa diam-diam yang kamu panjatkan, dan setiap perjuangan yang telah kamu hadapi. Ia tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Melalui tanda-tandanya, melalui doa-doamu, dan melalui hubunganmu dengannya, Tuhan terus menguatkanmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam iman adalah bagian dari rencana besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Setiap tindakan kebaikan, setiap ucapan syukur, dan setiap keberanianmu untuk terus maju adalah cara untuk menyebarkan cahayanya ke dunia. Jangan pernah ragu akan pentingnya keberadaanmu, karena melalui hidupmu banyak jiwa akan diubah. Hari ini, jadikan pesan ini sebagai pengingat untuk hidup dengan penuh keberanian, syukur, dan cinta. Jadilah cahaya yang menerangi jalan orang lain, suara yang membawa harapan, dan tangan yang mengulurkan kasih. Karena kamu dipilih, kamu dicintai, dan kamu berharga. Sebagai penutup, aku mengundangmu untuk melangkah ke hari esok dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersamamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 777 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima semua berkah yang telah Tuhan siapkan untukmu.
Terima kasih atas dukungan super thanks-mu, karena bersama-sama kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk dunia ini. Percayalah, perjalananmu baru dimulai. Dan dengan Tuhan di sisimu, tidak ada yang mustahil. Tetaplah percaya, teruslah bersinar, dan jadilah berkat. Ini adalah waktumu untuk bangkit.